Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Kami semua doakan bahwa dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan yang selalu terberkati oleh Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya untuk kembali beribadah online pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan, buat semua anugerah-Mu Tuhan, semua kebaikan-Mu Bapa yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang selalu Engkau jaga Tuhan. Engkau selalu memberkati kami Tuhan, apapun keadaan kami Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua kasih-Mu Tuhan. Dan kalau pada hari ini Tuhan, kembali kami akan beribadah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Engkau yang sertai kami, Engkau yang jagai kami Tuhan, Engkau yang proteksi kami Tuhan. Kalau kami mau beribadah, kiranya Engkau yang sertai Tuhan dari awal hingga akhir ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau yang sertai supaya tidak ada gangguan-gangguan apapun Tuhan untuk yang mengganggu ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau yang hadir Tuhan dari rumah ke rumah Tuhan, dari mobil ke mobil, di tempat kerja manapun Tuhan yang boleh kami mendengarkan Tuhan ibadah online hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir Tuhan, Engkau yang jaga, Engkau yang sertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai kebaktian ini Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara kita mau memuji Tuhan bersama. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, kembali memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, kembali memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami hanya untuk-Mu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, kembali memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami hanya untuk-Mu, hidup yang kami hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar buat kami. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebar
jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar kekuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu, Yesus. Sangat terukur besar kasih setia-Mu, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, Kau tinggi mengatasi langit, Kau tinggi mengatasi langit, dalam tak dapat kesulani, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib kekuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Sangat terukur besar kasih setia-Mu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu besar selamanya. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan, lebih lagi dimasukkan kita surga. Dimasukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dimasukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, kasih-Mu sudah nyata bagiku. Masukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam
Cinta sudah nyata menuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa patah semangat.
terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang akan melindungi dan menyertai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah sabda firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, bisa menjadi pedoman dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan sisa kebaktian ini dalam tangan-Mu. Biarlah Kau sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan puji nama Tuhan, senang berjumpa kembali. Dan pada kesempatan saya saat ini, saya ingin membagikan firman Tuhan tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita. Nah, bicara tentang keuangan, saya percaya keuangan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi kehidupan dalam keluarga, suami dan istri. Kenapa? Karena survei membuktikan 64% percekcokan itu kebanyakan didasari karena masalah keuangan. Masalah ribut, masalah nggak bisa bayar utang, ribut nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. 64% bercekcok karena masalah uang. Dan sedihnya, 54% pasangan yang bercekcok karena uang itu berakhir dengan perceraian. Maka dari itu pentingnya sekali bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan baik, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Amin, Bapak Ibu terkasih. Nah, saya sedih sekali ketika melihat ada orang yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Terkadang mereka ingin kelihatan mewah, kelihatan ingin dipandang orang, kelihatan ingin wow, punya barang-barang yang bagus, barang-barang yang mewah. Tetapi sebetulnya pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang dia miliki. Alhasil dia harus menutupi dengan hutang atau dengan pakai kredit card dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat disayangkan, bagaimana kita seharusnya mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya pun juga punya seorang teman. Dia baru saja menikah beberapa tahun yang lalu. Nah, rupanya dia itu baru kenal cewek ini 3 bulan. Nah, 3 bulan tiba-tiba langsung menikah. Saya bilang, kamu yakin kamu mau menikah? Iya. Ternyata setelah dia menikah, dia baru tahu istrinya sebenarnya. Istrinya itu ternyata mulai suka nuntut, minta dibeliin mobil, minta dibeliin televisi, padahal gaji suaminya ini masih belum begitu fantastis, ya masih biasa aja. Sedangkan istrinya, kalau suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, ingin beli mobil dan lain sebagainya, dia selalu membanding-bandingkan suaminya dengan pacar yang sebelumnya. Bahkan sang istri ini masih mengontak pacarnya yang lama dan kemudian membandingkan suaminya. Akhirnya suaminya terburu emosi, dia membeli mobil dengan cicilan, padahal cicilan itu mulai menjadi beban dalam keluarga mereka. Nah, itu yang disayangkan. Ketika kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik, suami dan istri tidak bisa sama-sama kita kelola keuangan kita, maka hasilnya itu yang menjadi pertengkaran dalam keluarga, itu yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10-12 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dalam Lukas 16 ayat 10-12 dari firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, mengatakan bahwa siapa setia dalam perkara kecil, maka perkara-perkara besar itu akan ditambahkan kepada kita.
Ya mungkin pada saat ini gajimu nggak segitu fantastis, gajimu masih kecil. Apa yang Anda punya saat ini mungkin masih kecil. Tetapi firman Tuhan berkata ketika kita setia dalam hal kecil, Tuhan akan memberikan kepadamu harta yang sesungguhnya kepadamu. Harta yang lebih besar Tuhan sedang sediakan buat hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, bagaimana harta yang Tuhan sedang titipkan kepada kita? Saya percaya semua harta yang kita punya itu titipan dari Tuhan. Amin. Harta yang Tuhan sedang titipkan kepada kita, meskipun kecil pada saat ini, kalau kita setia dan benar dalam mengelola keuangan yang Tuhan berikan buat kita, saya percaya satu hari nanti Tuhan akan memberikan harta yang lebih besar, harta yang sesungguhnya yang Tuhan sedang simpan buat kita semua. Satu hari nanti itu akan diberikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kuncinya bagaimana kita mengelola keuangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Bagaimana kita mengelola harta yang kecil ini, sehingga ketika satu hari nanti kita dapat setia dan benar, Dia akan memberikan harta yang lebih besar, perkara yang lebih besar. Amin. Saya percaya seperti perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Saya tidak tahu seberapa besar talenta yang Anda miliki, tetapi marilah kita setia dalam mengelola harta yang Tuhan berikan, sehingga satu hari nanti kita akan boleh dipercayai harta yang lebih besar. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Nah, bagaimana kita mengelola keuangan dalam keluarga kita, apa yang kita miliki, sehingga kita boleh menjadi orang yang diberkati? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama kita harus belajar, yaitu kita harus melakukan pencatatan dalam setiap pengeluaran kita. Mari kita membaca dalam Amsal 27 ayat 23-24. Amsal 27 ayat 23-24. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Nah, firman Tuhan dalam kitab Amsal ini ditulis oleh seorang raja bernama Salomo. Anda tahu Salomo itu adalah raja yang terkaya. Dia adalah raja yang punya segalanya dari hidupnya. Bayangkan dia sebagai seorang raja, dia punya, kalau dihitung saat ini, dia punya harta yang melimpah, emasnya itu sekitar 25 ton. Anda bisa hitung sendiri berapa jumlahnya, berapa harganya. Semua perkakas-perkakasnya dibuat dari emas, piring, mungkin sendok, garpu, semuanya dari emas. Tahtanya pun juga dari emas, dari batu-batu mulia. Dia punya segalanya di dalam hidupnya. Tetapi dia memberikan sebuah nasihat buat kita, yaitu kenalah baik-baik kambing dombamu. Nah, pada zaman dahulu, kambing domba itu adalah aset, sesuatu aset yang dimiliki. Dan dia sebagai seorang raja yang meskipun punya harta yang begitu melimpah, punya segalanya, punya emas, tetapi dia masih mengenali asetnya, yaitu kambing dombanya. Nah, pada saat ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, pada teman-teman semuanya, sudahkah kita mengerti pengeluaran kita, aset-aset kita, pendapatan kita sebagai pasangan suami istri atau kita secara pribadi? Nah, kalau belum, mari kita sama-sama kita introspeksi keluarga kita, hidup kita, tentang bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, kalau Anda pada saat ini suami dan istri sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, mari yuk sebagai suami dan istri sama-sama kita saling transparan, sama-sama kita saling mencatat berapa sih besaran pendapatan yang kita dapatkan sebulan itu. Suami dan istri punya gaji berapa, dapat insentif berapa, dapat bonus berapa, dapat mungkin ada uang tambahan dari penghasilan yang lain berapa. Mari kita sama-sama melakukan pencatatan. Kita nggak harus membuat pencatatan yang begitu rumit, tetapi kita bisa melakukan simpel pencatatan. Paling tidak kita tahu berapa pendapatan yang kita dapatkan dalam satu keluarga itu, suami dan istri. Kalau Anda sudah tahu berapa pendapatan, mari kita juga hitung berapa pengeluaran yang Anda punya. Anda punya hutang, kira-kira setiap bulan yang Anda bayar berapa. Anda mungkin punya kredit card, hutang kredit card, hutang cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil. Semua yang Anda keluarkan,
berapa bunganya. Anda harus sama-sama, ayo kita sama-sama hitung berapa pengeluaran kita. Dan juga, sudahkah Anda menghitung berapa sih yang Anda keluarkan dalam kehidupan sehari-hari? Anda mungkin belanja makanan, untuk masak, untuk bayar listrik, dan lain sebagainya. Paling tidak, sudahkah Anda tahu berapa sih pengeluaran yang Anda keluarkan setiap hari? Raja Salomo yang tadi saya katakan, dia yang punya harta yang begitu melimpah, tetapi dia masih terus melakukan pencatatan. Dia masih mengenal dan mengetahui aset-asetnya, yaitu dinasihatkan kepada kita semua. Mari sebagai pasangan suami istri yang mungkin sedang mendengarkan dan mungkin Anda sekalian, mari kita sama-sama, susah sedikit tidak apa-apa, tapi kita harus tahu pengeluaran kita, pendapatan kita, hutang kita, agar kita tahu saat ini kondisi keuangan kita. Amin. Karena begini, saudara-saudara yang terkasih, ada orang berkata uang itu masuk jalannya kayak kura-kura, pelan banget. Tapi kalau keluar, uang itu kayak kelinci, hilang cepet banget. Karena apa? Karena uang itu tidak bisa bicara, dan ketika pergi, dia pergi tanpa suara. Dan sayangnya kalau kita tidak mengetahui posisi keuangan kita, uang itu pergi ya sudah, nggak bilang-bilang mau pergi kemana. Maka dari itu mari kita belajar seperti apa yang Salomo nasihatkan kepada kita. Mari kita melakukan pencatatan pengeluaran kita. Yang mau melakukan, katakan amin. Nah, ada sebuah perusahaan yang bernama Cadence International. Dia mensurvei masyarakat Indonesia dari seluruh penjuru Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian. Dan dia membagikan masyarakat Indonesia berdasarkan pola mereka menabung menjadi beberapa kelompok. Nah, biarlah pada saat ini mari kita introspeksi hidup kita masing-masing, keluarga kita. Berapa sih uang yang kita bisa tabung selama sebulan, dan itu biar memotivasi kita untuk kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Ayo kita sama-sama belajar ya. Nah, survei ini membagi dalam 4 kategori. Yang pertama adalah kategori deep pockets. Kelompok ini menabung lebih dari 2 juta per bulan dari penghasilannya, atau 50% dari income atau pendapatan yang kita dapatkan langsung dimasukkan dalam tabungan. Nah, apakah Anda masuk dalam kategori ini? Ini doa saya buat Anda semuanya. Kita bisa menabung 50% pendapatan kita buat tabungan kita. Nah, yang kedua ada kelompok yang bernama pragmatic. Kelompok yang menabung sebesar 1-2 juta per bulan dari penghasilannya. Kelompok ini sekitar 17% dari masyarakat Indonesia. Ada lagi kelompok yang dinamakan kelompok on age, yaitu kelompok yang menabung sebesar 0 rupiah atau tidak menabung sama sekali hingga 1 juta per bulan dari penghasilannya. Dan grup ini, kelompok ini adalah kelompok yang mempunyai pendapatan paling rendah dari kelompok-kelompok lainnya. Tetapi ini yang sangat ironis, ada satu kelompok yang bernama kelompok broke atau bangkrut. Kelompok yang pengeluarannya lebih besar dari pendapatan sehingga mengalami defisit rata-rata sebanyak 35% setiap bulannya. Nah, doa saya buat saudara-saudara yang mendengarkan pada saat ini, saya berharap supaya kita semua tidak masuk dalam kategori broke atau bangkrut ini. Kalaupun Anda masuk dalam kategori bangkrut ini, biar firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi jawaban buat kita, boleh menjadi motivasi buat kita, agar kita benar-benar mengelola keuangan kita. Amin. Nah, kelompok broke ini adalah kelompok yang tadi dikatakan dia defisit 35% setiap bulannya. Berarti omong kosong, kalau penghasilanmu 1 juta dalam 1 bulan, Anda pengeluarannya 1.350.000. Berarti alias Anda punya pendapatan 1.350.000-nya itu ngutang. Nah, kalau kita seperti ini, kita tidak didapati sebagai pengelola uang yang dititipkan Tuhan dengan baik. Benar, kita bisa benar-benar bangkrut. Cuma hidupnya utang sana, utang sini, gali lubang, tutup lubang.
Dan sayangnya, seperti survei yang tadi dikatakan, kelompok ini bukan orang yang tidak punya pendapatan ataupun pendapatan yang paling rendah dalam kelompok yang lain. Justru kelompok broke ini mempunyai pendapatan yang lebih tinggi daripada kelompok on age tadi yang cuma bisa menabung 0 sampai 1 juta per bulan. Tetapi justru meskipun gajinya lebih banyak daripada yang pas-pasan tadi, karena tidak bisa mengelola keuangan, jadinya defisit tiap bulan 35%. Nah, mari yuk kita introspeksi hidup kita, jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Dan mari, kesalahan apa sih dalam mengelola keuangan? Ketika kita mulai pelajari, kita sama-sama yuk sebagai suami istri, jangan suami istri ini uangku, uangmu, aku tidak mau tahu. Ayo kita transparan, suami dan istri. Pengeluaranku seberapa, kita sama-sama tahu, sehingga keluarga kita boleh menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Nah, survei tadi mengatakan kelompok broke itu, kalau dihitung secara populasi, mereka ada 28% dari populasi orang Indonesia. Jadi, sekitar hampir seperempat. Kalau ada 4 orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, 1 di antara kalian kemungkinan besar masuk dalam kategori broke. Begitu banyak. Jadi biarlah kita sama-sama waspada, biarlah kita boleh belajar seperti Salomo. Ayo kita kelola keuangan kita dengan baik, sehingga ketika mungkin keuanganmu masih kecil, didapati setia dan benar dalam mengelola keuangan, saya percaya Tuhan akan memberkati kita lebih. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar tentang perencanaan. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, sayangnya kelompok broke tadi bukan kelompok yang punya penghasilan paling rendah dari kelompok-kelompok yang lainnya, tetapi rupa-rupanya mereka punya gaya hidup yang berlebihan, jauh lebih dari penghasilan mereka, sehingga hidup mereka, keuangan mereka selalu defisit tiap kali. Saya punya seorang teman, dia seorang accountant, dia pasti pintar menghitung keuangan, tetapi rupa-rupanya hutangnya itu jauh lebih banyak dari penghasilannya. Bahkan rumahnya pun kalau dijual belum bisa menutupi hutangnya. Sungguh sayang, tiap kali dia gajian, uangnya habis untuk membayar semua hutang, semua cicilan yang dia miliki. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya aja nggak cukup. Salahnya di mana Bapak Ibu? Ya salahnya bagaimana kita mengelola keuangan kita. Maka dari itu mari kita melakukan perencanaan. Dari semua pendapatan yang kita terima, ayo kita jangan tidak tahu uang kemana. Kita merencanakan, kita yang harus mengontrol, kita harus mengelola uang ini harus keluar kemana. Nah, di sini saya ingin membagikan sebuah contoh simple budgeting atau perencanaan dalam keuangan kita. Ini tidak harus diikuti 100%, Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan atau pola hidup Anda. Yang penting Anda harus melakukan perencanaan dalam keuangan Anda. Nah, contoh keuangan ini saya bagi dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu dari pendapatan yang kita dapatkan 10% kita berikan untuk Tuhan. Berpuluhan itu pasti. Kategori yang kedua, kita potong 30% dari pendapatan kita untuk kebutuhan rumah. Contohnya, Anda mungkin harus membayar cicilan rumah dan lain sebagainya. Itu 30% semua pengeluaran yang berhubungan dengan rumah. 15% dalam kategori kita yang ketiga, kita alokasikan untuk kebutuhan makan. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makanan, kita harus cukupkan dalam 15% ke gaji kita. Kemudian yang keempat, kita bagi lagi 14% dari apa yang kita dapatkan untuk kebutuhan transport. Anda butuh bayar bensin, servis mobil, servis motor, dan lain sebagainya, kita sisihkan 14%. Yang kelima, jangan lupa nabung. 10% yang kita punya kita sisihkan untuk tabungan kita.
Saya percaya kalau kita punya tabungan, kita bisa merencanakan hari depan dengan lebih baik. Amin. Kategori yang keenam, 13% kita pakai untuk miscellaneous atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Mungkin ada ke gereja, perlu persembahan dan lain sebagainya, atau kebutuhan-kebutuhan yang mendadak. Misalnya ada teman ulang tahun, ada tiba-tiba sakit. Nah, inilah kantong yang kita pakai untuk kebutuhan miscellaneous atau kebutuhan yang lain-lain. Kategori 7, saya percaya ketika kita kerja keras, kita perlu rekreasi dalam sebuah keluarga. Nah, kita harus sisihkan budgetnya juga. 8% kita sisihkan untuk rekreasi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini tadi cuma contoh simple budgeting atau simple perencanaan yang sederhana. Tetapi angka persentase itu tidak harus mengikuti seperti apa yang saya sarankan, tapi Anda bisa sesuaikan. Atau mungkin Anda punya pos-pos lain yang menurut Anda lebih penting. Nah, itu terserah Anda sebagai suami istri, tapi saya percaya yang penting dalam hal ini kita harus melakukan perencanaan. Jangan kita nggak tahu uang kita pergi kemana, tetapi kita harus mengontrol dan memanage, mengelola kemana uang itu harus keluar, sehingga kita boleh menjadi pengelola uang yang lebih bijaksana. Amin. Nah, kalau tadi kelompok-kelompok itu kita masukkan dalam penghasilan kita, saya ingin memberi contoh dalam simulasi sebagai berikut. Nah, berikut contoh pengeluaran alokasi yang dilakukan oleh Budi. 10% untuk perpuluhan, jadi 5 juta dikali 10% yaitu 500.000. 30% untuk kebutuhan rumah, 5 juta kali 30%, 1,5 juta untuk cicilan rumah, perbaikan rumah, untuk kebutuhan rumah. 15% untuk makan, 5 juta kali 15%, yaitu 750.000. Anda cukupkan, cukup nggak cukup, ya pokoknya untuk kebutuhan makan 750.000 dalam sebulan. 14% untuk transport, 5 juta kali 14%, 700.000 untuk cicilan motor, biaya bensin, biaya servis, dan lain sebagainya. 10% Anda alokasikan untuk tabungan, yaitu 5 juta kali 10%, 500.000. Anda harus nabung, ini tidak boleh diutak-utik, ini komitmen. 500.000 harus Anda tabung tiap bulan. 13% biaya tak terduga atau biaya lain-lain. Anda alokasikan 5 juta kali 13%, yaitu 650.000. Dan sisanya 8% untuk rekreasi. 5 juta kali 8% sama dengan 400.000. Yang Anda mau makan keluar, Anda mau pergi sama keluarga, silahkan. Anda punya budget untuk rekreasi. Nah, contoh di atas hanya contoh simple budgeting atau perencanaan. Tetapi ini pokoknya, Anda sebagai suami dan istri, Anda harus sepakat. Jangan suami dan istri, suaminya mau melakukan perencanaan seperti ini, istrinya nggak sepakat, nanti kita akan ribut satu dengan yang lain. Jangan, itu jangan sampai terjadi. Kita harus sama-sama duduk sama-sama, ini pendapatanku segini, kita mau alokasikan untuk pengeluaran dalam rincian seperti ini. Kita harus sepakat antara suami dan istri. Dan terlebih dari semuanya itu, kita bisa membuat budgeting atau perencanaan, tetapi kalau nggak realistis ya tidak ada gunanya. Ayo kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Anda suami istri kan sedang menjalani kehidupan selama ini, Anda tahu pengeluaran, ayo kita alokasikan yang terbaik, yang realistis, sehingga kita mengelola keuangan kita dengan lebih bijaksana. Amin Bapak Ibu, amin teman-teman semuanya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu setia dalam berkala kecil. Nah, firman Tuhan berkata, ketika kita setia dalam berkala-berkala kecil, Ia akan setia juga dalam berkala-berkala besar. Ketika kita setia dengan apa yang Tuhan sedang percayakan buat Anda pada hari ini, mungkin itu kecil, tetapi firman Tuhan berkata kalau kita bisa dipercayai dalam hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan Anda kepada perkara-perkara yang lebih besar. Ingat tentang perumpamaan tentang talenta tadi. Ada yang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Sesuai kapasitas orang itu. Tetapi ketika kita setia dalam hal yang kecil,
Berkah yang besar itu Tuhan sedang dan akan berikan buat kita ketika kita setia dan benar. Amin. Tetapi sayangnya kadang kita seperti orang yang mempunyai 1 talenta. Dalam Matius 25 saya akan bacakan buat Anda. Matius 25 ayat 14-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, dari kita mungkin kita sudah dipercayakan hal yang kecil, tetapi kadang kita seperti yang orang yang punya 1 talenta itu, frustasi. Ketika gajiku kecil, pendapatanku kecil, mereka mulai frustasi ketika melihat teman-temannya. Oh, mereka punya pendapatan lebih besar, ya wajar mereka bisa hidup mewah, mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan orang yang punya 1 talenta. Dia hanya melihat dan membanding-bandingkan hidupnya dengan teman-temannya. Padahal firman Tuhan berkata, ayo, kelolalah keuangan, setialah dalam hal yang kecil dan benar dalam mengelola keuangan. Saya percaya hal yang besar akan Tuhan berikan. Tetapi ya itu mentalitas kita. Ketika kita diberi yang kecil, kadang kita bilang, tidak adil, kenapa yang itu bisa lebih banyak? Dan maka dari itu, itulah kesalahan yang kadang anak-anak Tuhan sering lakukan. Kita berhasil kecil, tapi gaya hidup kita ingin meniru teman-teman kita yang sudah punya mobil yang mewah, kita ingin dilihat orang berhasil, kita ingin dilihat orang sukses dengan pakai barang-barang mewah, meskipun di luar kemampuan kita. Untuk menutup gimana? Ya seperti Anda masuk dalam kelompok grup tadi, Anda defisit tiap bulan 35%. Anda utang sana, utang sini, pinjam sana, pinjam sini, untuk dilihat kita seperti orang lain, wah ini sudah berhasil hidupnya. Padahal kemampuan kita masih kecil. Kita ingin membuktikan diri kita berhasil, tapi dengan cara yang salah. Tuhan mau kita agar kita mengelola dengan baik keuangan kita. Saya percaya satu hari nanti kita akan diberkati dengan lebih. Amin. Nah, ada juga orang yang mengelola keuangan dengan cara yang salah, yaitu karena mereka punya trauma di masa lalunya. Orang ini mereka mungkin semenjak menikah, mertuanya mulai ngata-ngatain dia, mulai membanding-bandingkan dia dengan kakak iparnya atau saudaranya, mereka lebih berhasil. Dia bilang, kamu ini miskin, gak pernah berhasil, uangmu cuma segitu aja. Akhirnya yang kita lakukan apa? Kita mencoba melakukan pembuktian diri, yaitu kita bekerja sekeras-kerasnya untuk bisa memiliki uang muka untuk membeli, misalnya membeli mobil. Nah, ternyata setelah kita punya mobil, ya mungkin orang akan melihat, wah dia sukses, dia punya mobil. Tetapi beban cicilan itu menjadi sangat berat, sehingga akan membebani dalam keuangan keluargamu. Karena kapasitasmu belum segitu. Cuma karena Anda ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah ini salah. Kadang kita mau sendiri, gak mau ngikutin cara mainnya Tuhan. Kita gak mau ngelola keuangan kita dengan baik, kita pakai uang kita semau kita, akhirnya kita terlilit hutang. Nah, Bapak Ibu terkasih, kadang ini loh ironisnya. Kita maunya sendiri, sedangkan kita berdoa Tuhan minta kita diberkati, tanpa kita mau mengikuti cara aturan Tuhan. Ya jangan salah kalau akhirnya Anda terjebak terlilit dalam hutang. Anda tidak bisa bayar kehidupanmu sehari-hari, bahkan untuk hidupin anak-anakmu nggak bisa. Karena kita nggak bisa setia dan benar dalam mengelola hal yang kecil yang Tuhan sedang berikan buat Anda. Tuhan sedang percayakan buat Anda. Kadang orang maunya instan, hasil gaji kecil, tapi mau gaya hidupnya mewah. Itu tidak akan pernah bisa. Kadang kita ngiri orang lain sukses berhasil, tanpa kita mengerti berapa proses yang orang itu pernah lewati dalam hidupnya. Nah maka dari itu marilah kita menjadi pengelola uang yang baik, sehingga satu hari nanti harta yang sesungguhnya Tuhan akan sediakan buat kita semuanya. Perkara yang besar Tuhan akan sediakan buat kita ketika kita setia dan benar dalam mengelola keuangan kita. Itu doa saya buat saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman Tuhan.
Kami percaya Tuhan, dari setiap kami boleh belajar untuk menjadi pengelola uang yang baik Tuhan. Apapun yang Tuhan sedang percayakan bagi hidup kami, meskipun itu kecil Tuhan, kami boleh belajar untuk setia dan benar Tuhan, untuk dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengelola dengan baik Tuhan, sesuai janji-Mu Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh dipercayakan hal yang lebih besar Tuhan. Ajar kami setia, ajar kami boleh mengelola uang kami dengan baik. Kata suami dan istri, kami boleh sepakat, kami boleh mengatur perencanaan, kami boleh mengatur segala keuangan yang Tuhan percayakan buat kami Tuhan. Kami percaya ketika kami benar dan setia dalam mengelola keuangan kami Tuhan, harta yang sebenarnya Tuhan sedang sediakan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan memberkati hidup kami dengan berlimpah. Kami mau tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Apapun keadaan dalam hidup kami percaya Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, dan pujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, dan pujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saudara katakan sama-sama, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
jikalau kami boleh tetap ikut kebaktian online ini sekalipun kami terpisah oleh jarak Tuhan. Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami tetap bahagia Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun situasi yang sedang terjadi di sekitar kami, apapun musim yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Tuhan, kami saat ini berdoa Tuhan bagi setiap kami yang sedang memiliki pergumulan, apapun pergumulan kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, hati kami khawatir Tuhan, hati kami galau Tuhan, hati kami cemas Tuhan, karena sakit penyakit yang sedang kami alami. Dokter mengatakan bahwa kami terkena penyakit yang susah mungkin bisa sembuh Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami sedang dililit untuk masalah ekonomi Tuhan, kami sedang dililit untuk masalah hutang Tuhan, kami sedang terkena dirumahkan Tuhan, atau bahkan terkena PHK Tuhan, atau saat ini bisnis kami sedang lesu Tuhan, bisnis kami sedang goyang Tuhan, atau mungkin saat ini Tuhan kami sedang ada masalah dalam keluarga kami nggak bisa akur dengan orang tua kami nggak bisa akur dengan anak kami, antara suami dan istri saling cekcok Tuhan, kami nggak bisa akur dengan saudara kami Tuhan. Atau mungkin itu masalah lain Tuhan, masalah pribadi yang susah untuk diungkapkan dengan kata-kata Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan saat ini Kau melihat setiap pergumulan kami. Biarlah saat ini kami berdoa, kami memanggil nama yang berkuasa, Yesus Kristus. Biarlah saat ini solusi yang daripada-Mu, kuasa-Mu Kau nyatakan atas setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, keajaiban terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, breakthrough terjadi, dan saat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang pada tanggal 5 kemarin ulang tahun Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Ibu Gembala Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang begitu memperhatikan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami ucapkan berkat Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Biarlah Kau berkati kesehatannya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau pakai dia makin luar biasa lagi Tuhan. Makin hari Kau tambahkan urapan-Mu Tuhan, dan Kau pakai dia makin luar biasa lagi Tuhan. Bukan hanya untuk melayani jemaat-Mu di GPT Galilea ini, tetapi juga Engkau pakai untuk melayani banyak jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang telah ikut kebaktian pada hari ini, saya ajak untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara selalu, dan selalu menguatkan saudara apapun yang terjadi sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara sekalian yang telah ikut gabung bersama dengan kita di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami mewakili Jemaat GPT Galilea mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati.